warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fana Pisyana Syahatan dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Raharja. Hadirnya saya di sini untuk memperkenalkan kepada kalian apa sih cara pembuatan buku kurikulum itu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. Yuk, kepoin. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu kurikulum? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, di sini sesuai dengan kebijakan tentang kurikulum program studi bisnis digital Raharja Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada SK 1080 SK Tim UR nomor 6 tahun 2021. Lebih lanjutnya, yuk kita kepoin bagaimana sih cara pembuatan buku kurikulumnya. Apa saja sih tahap-tahap yang kita perlukan? Yang pertama, kita perlu menentukan adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu yang pertama yang kita perlukan adalah landasan perancangan. Landasan perancangan ini terdiri dari 5 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, lalu ada landasan sosiologis, landasan psikologis, historis, dan bilibris. Selanjutnya kita perlu menentukan visi, misi, dan tujuan strategi serta university value. Setelah kita menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi, kita perlu mendeskripsikan profil lulusan dari program studi bisnis digital Universitas Raharja. Profesi lulusan BIS di UF itu ada 4. Yang pertama adalah startup trainer, lalu yang kedua ada artificial intelligence engineer, lalu yang ketiga ada application developer, dan yang keempat ada data scientist. Nah, keempat profesi lulusan ini dijabarkan dalam deskripsi profil lulusan. Terdapat 5 PL, yaitu lulusan mampu merancang dan mengembangkan startup bisnis digital maupun bisnis secara digital maupun konvensional, menjadi stabil dan bertumbuh melalui artificial intelligence, blockchain teknologi, financial technology dalam mengaplikasikan bisnis digital dan sesuai dengan etika bisnis. Lalu lulusan mampu mendesain UI UX, merancang aplikasi web, mobile app, dan API integration, spesialis untuk kebutuhan aplikasi bisnis digital. Lulusan mampu menerapkan berbagai algoritma menganalisis data terstruktur dan tidak terstruktur dalam bisnis analytics. Yang kelima, lulusan yang memiliki jiwa entrepreneurship yang mengoptimalkan segenap potensi pengembangan fundamental kecerdasan artificial intelligence sebagai pengembangan bisnis yang dijalankannya. Dan apa sih hubungannya dengan capaian pembelajaran lulusan? Setelah kita mengetahui profil lulusannya, kita juga perlu merancang pembelajaran lulusannya. CPL itu ada 2, yang pertama dari SNDP dan yang satunya itu dari program studi. SNDP dan program studi. CPL SNDP terdiri dari 10 CPL.
Program studi memiliki beberapa CPL yang dijabarkan menjadi 4. Di antaranya ada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Berdasarkan kode CPL SNDikti yang terdiri dari 10 CPL, begitupun dengan program studi memiliki beberapa kode CPL, dan total keseluruhannya adalah 27. Di antaranya, sikap memiliki capaian pembelajaran lulusan aspek sikap terdiri dari 10 kode CPL. Untuk pengetahuan itu ada 4 aspek CPL. KK terdapat 4 aspek CPL, dan KU terdapat 9 aspek CPL. 10 ditambah 4 ditambah 4 adalah 10 ditambah 4 tambah 4 adalah 18, 18 ditambah 9 adalah 4. Selanjutnya, setelah kita mengetahui CPL tersebut, maka kita perlu mengetahui hubungannya dengan profil lulusan. Apa sih hubungannya PL? Kita mengetahui apa sih hubungannya CPL dengan PL? Untuk tahap lebih lanjutnya, kita perlu menghubungkan apa sih hubungannya CPL dengan PL. Setelah ini kita katakan CPL dengan PL. Apa sih hubungannya? Hubungan antara CPL dengan PL. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita bisa petakan CPL dengan PL pada tabel berikut. Di sini terdapat tabel yang berisikan CPL1, PL1. Saya akan berikan contoh singkatnya. Di sini ada PL1, yaitu adalah startup planner. Berdasarkan deskripsinya, kita bisa masukkan PL1 dan PL4. Kita bisa lihat di PL1, yaitu lulusan mampu merancang dan mengembangkan startup bisnis digital maupun konvensional menjadi stabil dan bertumbuh melalui artificial intelligence, blockchain teknologi, financial teknologi, dalam mengaplikasikan bisnis digital dan sesuai dengan etika bisnis. Di sini kita bisa petakan PL1 dengan CPL, di mana CPL adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga sesuai dengan etika bisnis. Maka kita bisa cek di sini, dan hubungan pemetaan antara CPL dengan PL itu adalah sudah berjalan. Setelah kita menetapkan hubungan pemetaan antara CPL dengan PL, kita akan mulai menetapkan bahan kajian. Kita rumuskan bahan kajian menjadi 8 bahan kajian. Dapat 8 bahan kajian. Baiklah. Yang pertama ada cartel building, business creation, management, startup planner, AI, application development, business analytics, dan matematika dan statistika.
kita perlu petakan terlebih dahulu apa hubungan BK terhadap CPL dan apa hubungan BK terhadap profil lulusan. Di sini kita petakan terlebih dahulu BK terhadap CPL. Contohnya pada tabel berikut. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 10 CPL. CPL 2 dan seterusnya. BK 1 dan BK seterusnya hingga BK 8. Saya contohkan BK 1 dan CPL 1. Di sini BK 1 adalah character building, di mana karakter building menjadi bahan kajian program studi bisnis digital, dan hal ini sejalan dengan CPL 1, yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara BK dan CPL sudah dipetakan dalam matriks pemetaan CPL dengan BK. Selanjutnya setelah kita menetapkan bahan BK dengan CPL SNDP, kita tentukan dengan profil lulusan. Matriks antara capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan. Matriks antara bahan kajian dengan profil lulusan bisa kita lihat sebagai berikut. Profil lulusan kita adalah profil lulusan kita lulusan mampu merancang dan mengembangkan berdasarkan etika bisnis. Hal ini sejalan dengan BK 1, yaitu karakter building. Oleh karena itu pemetaan antara CPL dan BK sudah terhubung dalam matriks berikut. Setelah ini kita ingin mengetahui hubungan antara BK terhadap CPL. Hubungan BK terhadap CPL akan tetapi berdasarkan program studi di mana yang terdiri dari 4 capaian pembelajaran lulusan, yaitu ada aspek sikap, pengetahuan keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Bahan kajian berdasarkan aspek kita contohkan dalam satu aspek, yaitu aspek sikap. Di sini ada BK 1 dan di sini terdapat SK 1 atau sikap 1. Sikap yang pertama itu adalah takwa terhadap Tuhan Maha Esa dan bersikap religius. Di sini sesuai dengan BK 1, yaitu karakter building, di mana karakter building ini bisa kita tetapkan sebagai pembentukan karakter dan dapat dipetakan dalam matriks SK dengan BK. Maka pemetaan matriks antara BK dan sikap capaian pembelajaran desain program studi sudah sejalan. Baiklah, setelah kita mengetahui hubungan antara CPL dengan BK, BK dengan profil lulusan, CPL dengan profil lulusan, maka kita harus menetapkan atau cara pembentukan mata kuliah berdasarkan bobot SKS. Yang pertama di sini kita tetapkan ada mata kuliah. Mata kuliah memiliki hubungan dengan CPL. Yang pertama di sini kita matrikskan CPL dengan MK. Contoh yang pertama adalah mata kuliah program bisnis digital, mata kuliah agama, yang kita kodekan dengan MK 1. Mata kuliah agama memiliki bobot SKS 2 dan
pembentukan bubuk. Pembentukan mata kuliah program studi bisnis digital dapat kita lihat dalam satu contoh berikut. MK1 adalah mata kuliah agama dan CPL1 adalah sikap. Dalam pembentukan mata kuliah, kita sambungkan dengan capaian pembelajaran lulusan SNDQ yang terdiri dari CPL 1 hingga CPL 10. Kita bisa memetakan mata kuliah dalam beberapa CPL dan beberapa CPL ke dalam satu mata kuliah. Contohnya seperti berikut. Terdapat mata kuliah agama. Kita masukkan ke dalam CPL 1, di mana CPL 1 adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mata kuliah kedua adalah pendidikan warga negaraan. Kita bisa petakan mata kuliah ini ke dalam CPL 1 karena sesuai dengan deskripsinya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan kita bisa petakan juga ke dalam CPL 5, yaitu menguasai konsep teoris bidang pengetahuan ilmu bisnis digital serta dalam mendesain dan menghasilkan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Sehingga kita bisa teruskan jadi kita bisa menentukan beberapa MK dalam CPL dan beberapa CPL di dalam satu MK. Mengetahui masing-masing kode dan aspek terhadap CPL, BK, dan MK, kita perlu menentukan hubungan mata kuliah diantaranya sebagai berikut. Ada bahan kajian, capaian pembelajaran lulusan, dan MK. Kita ingin tahu hubungan antara CPL, BK, dan MK. Kita ingin tahu hubungan antara BK, CPL, dan juga MK. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Hubungan BK, CPL, dan MK itu kita bisa untuk mengetahui mata kuliah apa saja sih yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan juga bahan kajian. Capaian pembelajaran lulusan ini sesuai berdasarkan SNDQ, yaitu terdiri dari 10 CPL. CPL 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 10. Dan BK terdiri dari 8, yaitu ada 1, BK 1, dan BK 2, dan selanjutnya. Untuk mata kuliah, kita bisa tentukan dengan pemetaan menggunakan matriks pemetaan BK, CPL, dan MK. Contohnya, yang pertama ada BK1 dan CPL1. Kita ingin mengetahui apa saja sih mata kuliah yang dapat kita masukkan ke dalam kode matriks berikut ini. Yang pertama, Yang pertama dan tidak kita lupa yaitu BK1 adalah karakter building, CPL1 adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bermasyarakat dan bernegara. Jadi, apa saja sih mata kuliah yang sejalan dengan pemetaan berikut, yaitu ada MK1, MK2, dan MK8. MK2 dan MK8. Mengapa bisa disebutkan MK1, MK2, dan MK8? Karena pada mata kuliah MK1 adalah agama, MK2 adalah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan MK8 adalah Bahasa Indonesia. Sehingga sesuai dengan pemetaan BK, CPL, dan MK. Sehingga mata kuliah pada kurikulum bisnis digital sudah sesuai.
Dalam dalam struktur kurikulumnya, mata kuliah bisnis digital dibagi ke dalam 8 semester yang dimana semester semester 6 adalah semester 5 adalah KKP dan di semester 8 adalah skripsi. Mata kuliah program studi bisnis digital adalah 38 dan total SKS-nya adalah 144 yang terdiri dari 8 semester. Dan untuk selanjutnya adalah kualifikasi lulusan. Kualifikasi lulusan sejalan dengan mata kuliah, di mana contohnya adalah Artificial Intelligence Engineer. Itu mata kuliahnya sudah sejalan dengan Artificial Intelligence dan juga Data Scientist. Jadi, berdasarkan keseluruhan pendukung dalam buku kurikulum yang terdiri dari beberapa aspek, maka kita bisa menentukan mata kuliah dan juga pembobotan SKS. Dan kita mengetahui apa saja profil lulusan yang sudah dikeluarkan dan capaian pembelajaran lulusan tersebut. Ini udah dikasih gitu aja deh. Baiklah, ya ngasih pondok enggak? Baiklah, sekian pemaparan tentang pembuatan buku kurikulum bisnis digital. Baiklah, sekian dari saya pemaparan tentang penyusunan buku kurikulum yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.